Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alat kerja dari fiber optik. Sebelum itu kita kenali dulu konsep ketiga dari penggunaan peralatan kerja fiber optik ini. Ada tiga konsep atau ketiga dari penggunaan peralatan kerja fiber optik ini yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu tentang kebersihan tempat maupun alat kerja. Yang kedua ada kelengkapan keselamatan kerja. Yang ketiga ada urutan proses penyambungan khususnya untuk keselamatan kerja. Yang pertama tentang kelengkapan keselamatan kerja. Perlu diperhatikan sebelum kerja ini yakinkan bahwa alat berfungsi dengan baik. Tentunya sudah dikalibrasi. Lalu tempat dan alat bekerja harus bersih dari debu atau kotoran yang lain. Yang ketiga, setelah selesai bekerja, alat dan tempat kerja dibersihkan dari sisa pekerjaan seperti potongan optik, jeli yang menempel, dan kotoran yang lain. Lalu tentang kebersihan tempat maupun alat kerja. Dalam pekerjaan penyambungan optik, baik dalam penanganan klosur atau sarana alat sambung maupun penyambungan fiber, ada beberapa kelengkapan keselamatan kerja. Yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada isolasi atau lakban, yang ketiga ada kacamata pelindung. Lalu tentang urutan pekerjaan penyambungan. Saat pekerjaan penyambungan fiber serat optik, gunakan sarung tangan, gunakan kacamata pelindung mata bila ada. Sisa potongan optik dibersihkan dari alat maupun tempat kerja dengan cara diambil dengan lakban dan dibungkus kembali dengan lakban, kemudian dibuang ke tempat sampah. Jangan menyentuh fiber optik yang sudah dikupas dengan tangan telanjang. Yang terakhir, jangan meniup potongan fiber optik. Lalu, jika dalam pekerjaan penanganan kabel dan sarana sambung kabel, gunakan alat atau perkakas kerja yang benar, memakai sarung tangan untuk pekerjaan seperti penarikan kabel, pengupasan kulit kabel, dan terminasi kabel. Yang terakhir ada perhatikan lekuk kabel pada rute menikung dan perhatikan aturan tentang bending kabel. Nah, setelah kita tahu tentang konsep ketiganya, sekarang kita bahas tentang alat kerja dari fiber optik ini. Yang pertama ada fusion splicer. Apa sih fusion splicer itu? Fusion splicer ini merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambungkan ujung dari fiber optik. Fusion splicer ini juga tidak hanya digunakan saat penyambungan, saat pembangunan jaringan komunikasi saja, namun juga bisa digunakan saat perbaikan sebuah kabel optik yang terputus gitu. Nah, kabel optik ini juga mempunyai susunan yang berbeda dengan kabel tembaga dan kabel yang lainnya. Misalkan saat kabel tembaga putus, kita masih bisa menyambungnya dengan cara melilitkan kedua ujung kabel. Nah, berbeda dengan kabel optik ini yang membutuhkan alat khusus untuk menyambungkan kedua ujung kabel ini. Nah, fusion splicer juga memanfaatkan energi panas untuk meleburkan kedua ujung kabel optik yang akan disambung. Dan proses penyambungannya juga tidak berlangsung lama ya. Lalu fungsi fusion splicer itu apa sih? Splicer ini berfungsi untuk menyambungkan sebuah core dari serat optik yang berbasis kaca.
dengan mengimplementasikan daya listrik yang diubah menjadi sinar laser. Nah, keberadaan sinar laser ini berfungsi untuk memanaskan kaca di dalam core sehingga dapat tersambung kembali. Nah, fusion splicer ini memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi untuk menghasilkan sambungan serat optik terbaik. Nanti juga akan ada video tentang sekilas bagaimana cara menyambungkan sebuah kabel fiber optik nanti di akhirnya. Sekarang kita lanjut ke OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Apa sih OTDR itu? OTDR ini yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR ini merupakan jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR ini akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampilan. OTDR ini menjadi salah satu alat ukur yang penting pada sistem komunikasi yang memanfaatkan fiber optik. Nah, OTDR ini juga memang digunakan untuk mengevaluasi atau melacak suatu gangguan dalam suatu jaringan fiber optik sehingga kompetensi atau kemampuan dalam mengoperasikan dan menganalisis OTDR ini sangat penting bagi seorang teknisi jaringan. Lalu, fungsi dari OTDR ini ada dua. Yang pertama, mengukur loss dalam satuan panjang. Nah, loss yang ada saat instalasi fiber akan mengasumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss per satuan panjang dari kabel. Lalu OTDR ini dapat mengukur redaman yang ada sebelum maupun setelah instalasi dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa ketidaknormalan dalam suatu jaringan fiber optik. Nah, untuk wujud ketidaknormalan ini dapat berupa bengkokan atau bend ataupun ban yang tidak diharapkan. Fungsi yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. Nah, OTDR ini dapat digunakan untuk memastikan terjadinya redaman, sambungan, maupun konektor masih berada di dalam batas yang diperbolehkan atau tidak. Nanti juga kita akan melihat sekilas cara penggunaan dari OTDR ini. Selanjutnya ada optical power meter. Optical power meter ini merupakan alat baru yang dirancang untuk mengetes serat optik yang bertujuan untuk instalasi, penerimaan gambar, dan pemeliharaan jaringan fiber optik ini. Nah, OPM ini alat ukur yang digunakan saat berurusan dengan kabel fiber optik. Dengan menggunakan alat ini, kita juga bisa melihat seberapa besar loss di gelaran pada kabel optik dari OLT atau dari HLS atau bahkan dari FO media converter. Nah, selain dari OTDR tadi, kita juga bisa menggunakan OPM ini gitu untuk mengecek seberapa besar loss pada sebuah jaringan kabel optik gitu. Nah, OPM ini jika dilihat memang lebih mudah dibawa, lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan OTDR tadi. Nah, OPM ini dipakai untuk mengukur total loss dalam sebuah optik. Kalau di OTDR tadi kan kita bisa mendapatkan data loss di tiap titik dari sebuah jaringan fiber optik. Sedangkan untuk OPM ini kita mengukur total loss dalam sebuah jaringan fiber optik
baik saat instalasi ataupun pemeliharaan. Satuan yang ada pada OPM ini yaitu dalam desibel. Nah, loss atau redaman dapat dinyatakan seperti yang kita lihat di gambar di layar. Lanjut ke cleaver tool atau pemotong core fiber optik. Nama fungsi dari cleaver tool ini yaitu untuk memotong core yang kulit kabelnya optiknya itu sudah dikupas gitu. Perlu kalian ketahui bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini. Kenapa? Karena serat kaca dari fiber optik ini jika menggunakan alat khusus akan terpotong dengan rapi gitu. Sama halnya dengan cleaver tool, ada satu alat lagi yang bisa kita gunakan untuk mengupas kabel fiber optik yang akan dibahas setelah ini. Alat ini juga memiliki presisi yang sangat akurat. Nah, ini stripper atau miller ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengupas kabel fiber optik ini. Bukan cuma bisa mengupas kabel fiber kulitnya, stripper miller ini juga bisa digunakan untuk mengupas si jaket dari kabel fiber ini. Nah, seperti halnya kabel-kabel lain, tentunya kabel fiber optik juga harus dikupas terlebih dahulu sebelum disambung atau dipasangi konektor. Nah, alat ini yang dipakai untuk mengupasnya. Selain uh, bisa mengupas kulit atau jaket, juga ini bisa digunakan untuk memotong fiber optiknya juga gitu. Nah, di sini ada video yang akan kita lihat, video yang membahas tentang bagaimana cara menggunakan OPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur redaman sebuah kabel fiber optik. Dan pada kali ini saya akan menggunakan kabel pet core yang sudah jadi seperti ini. Nanti di video lain mungkin saya akan praktekkan langsung agar kita menyambung sendiri konektornya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan ini visual volt untuk visualisasinya, dan nanti kita praktekkan juga menggunakan Routerbot seri 70 IGS yang sudah support dengan fiber optik. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yaitu kain tisu dan alkohol. Pertama, kita bersihkan dulu kabel fiber optiknya, konektornya. Bersihkan supaya tidak ada kotoran seperti minyak dan lain sebagainya. Bisa dites biar jernih. Kemudian kita nyalakan alat. Sebelum kita nyalakan, kita cek untuk kalibrasi udah nol atau belum. Nah, ini sudah nol. Kita menggunakan gelombang 1550 atau 1310. Kenapa menggunakan gelombang ini, gelombang cahaya ini? Karena fiber optik dengan diameter 9 nano itu hanya
bisa bekerja di gelombang ini. Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan, untuk SFP untuk mikrotik juga menggunakan gelombang 1310. Ini yang detik ya, nanti kita cek langsung saja. Nah, untuk kita pakai visual, kita cek. Untuk cara penggunaannya bisa kita lihat di sini. Kita sambungkan si Menggunakan konektor dari kabel fiber optik ini ke 1310. OPM. Nah, untuk ujung yang satunya lagi bisa kita cek juga dengan menggunakan visual, dengan menggunakan light source ini salah satunya. Ataupun Sini masuk jika dalam situasi lapangan, kita ujung yang satunya tentunya akan terhubung ke sebuah jaringan ODP maupun redaman atau pengulangan langsung ke 7. sebuah Kita coba cek di gelombang sebuah komponen 7 atau bisa dibilang mendekati min 8. Ini kita kalau ODP yang menggunakan visual, menghubungkan kita coba cek si fiber optik mikrotiknya. yang dari rumahan ke ISP ini. Nah, bisa kita lihat yang berada di tengah itu adalah Namanya tinggi sekali. besar redaman yang ada dari sebuah kabel fiber optik ini. Bisa kita lihat tuh, total redamannya dapatnya itu sekitar minus Hasil 4 jika dihubungkan ke dari mikrotik. ke OPM. Kita Nah, menggunakan redaman yang aman itu 1310 mendapatkan redaman dalam sebuah jaringan kabel fiber optik. 4. Coba kita Yang pindah ke aman gelombang itu redaman di bawah 5,0. 25 itu aman. Itu cara Jika lebih dari 25 mengukur biasanya akan terjadi redaman gangguan seperti tidak ada internet fiber optik. atau internet putus-putus. Sekian Seperti itu biasanya. tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada cara pemakaian dari OTDR ini. Nah, bisa kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara ukur kabel fiber optik dengan alat ukur OTDR Yokogawa. Bagaimana caranya? Langsung saja. Pertama-tama nyalakan dulu alatnya ini. Ini alatnya dinyalain. Alatnya nyalain dulu, bro. Loadingnya agak lama. Tungguin. Nah, sudah muncul seperti ini kan, OTDR. Jangan lupa masukin patch core-nya dulu. Masukin patch core yang bulat seperti ini. Patch core bulat seperti ini sama yang kotak biasanya. Patch core bulat ini masukin di lubang ini. Lubang OTDR SNF yang 1310 nm. Ini masukin, dipasin sama kotak ini yang ada di patch core bulat. Kotak ini dipasin dulu, nah, diputar. Patch core nya udah masuk. Oke, patch core nya udah masuk. Saya mau ukur kabel, contohnya pakai kabel patch core. Saya mau ukur patch core panjang yang udah tak sambung-sambung buat tutorial. Nah, ini sambungin dulu. Oke, kemudian udah nancap, kemudian kita pilih OTDR
DDR F1. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita setup dulu. Ini nanti kalau diukur, habis diukur mau di save apa enggak. Kalau di save, ini klik file setup F5. F5 terus actionnya ini atas, action kita rubah ke save. Kita rubah ke save, terus escape aja, escape dulu. Nah, distance ranknya itu kita pilih, kita mau ukur berapa panjang kabel. Ini ada pilihannya, paling panjang 512 km, paling pendek 500 meter. Bisa di auto juga, bisa di auto. Terus saya mau pilih auto saja lah, auto, karena kabelnya kan cuma kabel patch core yang saya mau buat tutorial. Oke, pilih enter auto. Nah, kita tinggal pencet tombol AVC, tungguin biar sampai 100%. Oke, udah 100%. Terus kita coba lihat panjang kabelnya berapa, klik event analytic, gak jelas ya, event analysis. Nah, ini panjangnya 80 meter. Bisa kita lihat ya di sini. Ini yang atasnya sambungan. Loss yang kita dapat, informasi loss yang kita dapat dari OTDR ini 4 lebih rinci, 4 kali sambungan. Nah, ini detail di per titiknya. Sedangkan di OPM tadi kita hanya dapat informasi loss atau redaman dari total keseluruhan kabel fiber optiknya. 80 meter. Kelihatan ya guys. Nah, udah diukur, kemudian kita save, klik setup, file setup. Nah, ini tinggal save aja, save F5. Kalau mau dinamain file name, ini biasanya kan buat core berapa, core 1 lah. Diputar aja ini guys, diputar aja. Ini kan ada angkanya, tak pilih 1 ya, enter. Terus ini FAC, enter, tak ganti namanya menjadi tutorial. Agak ribet sih kalau namanya gini, pakainya masih kayak gini, pencet kanan kiri atas bawah, tutorial. Oke, kemudian kita save. Gak mau kenapa? Nah, udah masuk guys. Ini udah masuk tutorial 1 kan? Tutorial 1. Kalau mau buka file ini, actionnya dirubah lagi jadi load. Actionnya rubah jadi load, enter. Nah, kita ngeload file ini yang tadi diukur. Analisis, event analysis. Nah, udah ya, terlihat. Oke, sampai sini aja. Terus ini, kalau mau buat folder. Oke, terima kasih. Sampai segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang selanjutnya ini itu sekilas cara menyambungkan fiber optik dengan menggunakan fusion splicer tadi. Dia bukan hanya fusion splicer tapi juga menggunakan cleaver dan juga stripper. Sharing tentang bagaimana kita menyambung fiber optik atau istilahnya splicing fiber optik. Yang diperlukan di sini yaitu splicernya, ini buat nyambungkan fiber optiknya. Terus yang kedua ini cleaver, dan ini buat motong. Sini ada pisaunya. Terus di sini ada tang atau stripper. Ini nanti buat ngupas. Ada ini
kita di sini kita coba menyambung atau splicing dua pixel. Ini saya lihatkan dua pixelnya. Terus di sini ada protectionnya, ada alkohol dan tisu. Oke, caranya menyambung, coba kita ambil satu pixel dulu ya. Ini kita kupas dulu jaketnya. Ini ada jaket yang warna kuning. Ini ada 3, pakai yang nomor 2 ya. Mungkin sekitar 5 sampai 7 cm. Ini. Nah, nanti kelihatan dia fibernya. Kupasnya jangan langsung ya, dikit demi dikit aja. Nah, setelah ini masih ada lapisannya, jadi kita kupas lapisannya. Pakai yang paling kecil sini. Nah, itu ada dia. Pastikan semuanya sudah bersih. Nah, terus kita bersihkan lagi pakai tisu dan alkohol. Ini. Nah, sampai ada bunyi, berarti udah bersih. Kelihatan? Terus kita potong. Kita buka dulu ini penjepitnya. Ini tong sampahnya ini. Oke, kita taruh. Jadi kira-kira batasnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita jepit ya. Kita tutup, kita tekan, kita buka. Nah, ini yang sudah terpotong, kelihatan. Oke, ini kita langsung taruh di dalam splicer. Saya hidupkan dulu. Tunggu sampai splicernya ready. Ya, siap digunakan. Kita taruh dulu. Naruhnya ini ada biru, kita taruh antara biru dan jarumnya, jangan sampai melewati jarum. Jangan sampai melewati jarum. Dan harus lurus, jangan sampai agak miring. Itu terus kita tutup. Oke, kita tutup dulu. Kita siapkan kabel yang lagi satu. Oke, untuk kabel berikutnya hampir sama seperti tadi, tapi kita masukkan protektornya, biar nanti pas sambungan ini diperkuat dengan protektornya ini. Kita kupas lagi. Oke, ini yang sudah dipotong, yang sudah dibersihkan juga. Ini yang bagian kedua atau kabel kedua. Oke, kita langsung aja pasang. Sama seperti tadi, posisikan dia di antara jarum dan
yang warna biru itu. Oke, kalau sudah saya tutup. Oke, selanjutnya kita tutup aja, nanti alatnya otomatis akan melakukan proses splicing. Oke, kita tutup. Nanti dia akan coba menyesuaikan. Nah, ini sudah tersambung, sudah selesai, dan hasilnya lossnya adalah 0,01. Sebaiknya kalau pas splicing hasilnya lebih dari 0,03 diulang saja. Lebih bagus, lebih kecil dia lebih bagus. Bisa juga 0,0. Oke, kalau sudah, kita panaskan dia. Kita buka di sini. Ini kita dekatkan dulu. Oke, kita siapkan pemanasnya. Ini pemanasnya, kita buka dulu. Oke, kita dekatkan. Posisikan dia di tengah-tengah. Di megangnya agak ditarik, nggak masalah. Ini sudah kuat. Terus kita taruh di sini di pemanasnya, tekan keluar, tekan ke bawah maksudnya. Nanti akan muncul atau hidup lampu merah ini. Ini tandanya untuk proses pemanasan sudah dimulai. Kita tunggu sampai lampu warna merah ini mati. Berarti proses pemanasan ini sudah selesai. Kita tunggu. Oke, proses pemanasan sudah selesai, ditandai dengan lampunya sudah mati. Kita buka. Oh, ini agak panas, ini agak hangat. Nanti kita bisa taruh ini di pendinginnya sementara, didinginkan sementara, jangan langsung dipasang. Nanti protection ini akan menyatu dengan kabelnya, jadi kuat. Ini jadi sudah bisa kita pasang. Oke, proses splicing fiber optik kita sudah selesai. Terima kasih. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.